نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang saya muliakan segenap jamaah al-mushtaqin khadimul jalsa al-ustadz Kiai Dhafir Yahya, segenap para habaib dan segenap hadirin hadirat. Alhamdulillah, kita di pagi hari yang cerah ini bisa menghadiri maulid Nabi Muhammad SAW. Kita menghadiri maulidnya Rasulullah SAW ini adalah untuk memperingati kelahiran manusia yang agung, kelahiran manusia yang dipilih oleh Allah, manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW dikatakan sebagai wiladatul kaun, kelahiran semesta baru. Sebab sebelum Kanjeng Nabi, para anbiya wal mursalin telah berjuang ratusan tahun bahkan ribuan tahun menyebarkan dakwah, mengajak manusia menyembah Allah, tidak menyekutukan Allah, mengajak manusia berbuat baik, menjadi orang-orang yang saleh, menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah, dan mengajak mereka untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang jelek. Tapi ketika datangnya Nabi Muhammad SAW, sebelum datangnya Kanjeng Nabi, di masa terakhir Nabi Isa alaihissalam, maka setelah itu ada namanya masa fatrah. Masa fatrah ini adalah jeda sekitar 600 tahun, yang mana setiap orang yang berada di 600 tahun itu dia min ahlil fatrah, maka tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam arti beriman kepada siapapun, asal beriman kepada Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah datangnya Sayyidina Rasulullah SAW, syariatnya Kanjeng Nabi menghapuskan semua ajaran, semua syariat-syariat Nabi terdahulu dari zaman Adam sampai Nabi Isa alaihissalam. Maka dengan kelahirannya Rasulullah SAW, berarti alam semesta ini terlahir kembali, dalam arti membawa syariat baru, yang mana syariatullah al-khalidah, yaitu syariat Allah yang abadi. Maka siapapun penganut agama apapun, bila dia tidak beriman kepada Allah, bila dia tidak beriman kepada kerasulan Nabi Muhammad SAW, maka ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hanyalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah manusia yang disayang, dipilih dan dicintai oleh Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam ayat suci Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh benar-benar, jadi kalau dikasih kalimat sungguh itu Allah sendiri yang sudah memberikan penguat, maka berarti ini perkara harus diperhatikan, ini perkara harus kita sadari, harus kita teliti.
Harus kita menoleh dan memperhatikan perkara ini. Sigat Qur'annya mengatakan laqad ja'akum, benar-benar telah datang setelah masa yang begitu lama. Ya. Ja'a itu orang lama terus datang. Ja'a. Laqad ja'akum, telah datang kepada kalian wahai umat manusia yang berada di zaman Nabi saat itu, yaitu ahlu Makkah, penduduk kota Makkah. Penduduk kota Makkah dan penduduk kota Madinah, dan juga sebenarnya adalah kita semuanya. Rasulun min anfusikum, seorang rasul dari bangsa kamu sendiri. Dalam bacaan lain min anfasikum, dari kalangan yang terbaik, kalangan pilihan. Dari segi keturunan, dari kakek-kakeknya itu adalah terbaik. Dari segi keluarga adalah terbaik, paling terhormat, paling bersih. Ya. Dan dari segi lingkungan paling bersih. Sebab tidak mungkin menjadi manusia terbaik kemudian berasal dari lingkungan kotor, tidak mungkin. Namanya pilihan adalah terbaik. Dari awal juga dipilihkan yang terbaik. Makanya Rasulullah SAW menyuruh kita untuk menghafalkan nasab kanjeng Nabi sampai Sayyidina Adnan, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, terus sampai Adnan. Bahkan dikatakan oleh para ulama, siapa yang menulis nasab kanjeng Nabi ditaruh di rumah sampai Adnan, maka rumahnya dijaga oleh Allah dari berbagai macam bencana. Kenapa? Karena Nabi ini sudah dipilih oleh Allah seperti yang diterangkan dalam ayat suci Al-Quran, wa taqallubaka fis sajidin, dan engkau berpindah-pindah dari kalangan orang ahli sujud. Tidak ada dari kakek Nabi penyembah berhala, tidak ada. Tidak ada dari kakek Nabi peminum minuman keras, tidak ada, atau tukang zina, tidak ada. Cuman dikarenakan di masa lalu itu sudah mengakar, ditaruh patung-patung, mereka cuman menjaga Masjidil Haram, tapi hati mereka bertauhid kepada Allah dan mereka menjalankan syariat Nabi Ibrahim alaihis salam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, dalam riwayat lain min anfasikum, dari kalangan paling baik. Jibril alaihi salam beliau mengatakan, qallabtu masyarikal ardi wa magharibaha, saya sudah keliling dari timur sampai barat, dari awal sampai akhir, tidak pernah saya dapati sebuah keluarga yang lebih bersih, lebih terjamin daripada keluarga yang menurunkan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, ma wulidtu min sifahin qad, saya tidak pernah terlahirkan daripada perzinahan, saya terlahirkan dari pernikahan. Sebab di masa itu adalah masa ngawur-ngawuran orang zaman dulu itu. Artinya Adnan punya anak banyak, ya. Tapi jalur yang menurunkan Nabi ini dijaga oleh Allah. Misalkan saya ambil contoh Hashim. Bapaknya Hashim ini Abdul Manaf. Abdul Manaf ini punya anak banyak. Tapi yang Hashim adalah orang terhormat, penyembah Allah, tunduk kepada Allah,
Ya. Sudah tunduk kepada Allah, tidak pernah minum minuman keras, tidak pernah berzina, tidak melakukan perkara-perkara jahiliyah. Perkara saudaranya yang berbuat lain cerita. Itu yang tidak menurunkan kanjeng Nabi. Begitu juga yang dari jalur ibunya, kakek-kakeknya, datuk-datuknya yang dari Siti Aminah juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Demi untuk melahirkan seorang nabi yang mulia, yaitu bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau zaman dulu, kalau memang nabi ini berasal dari orang yang enggak benar, dari keturunan yang tidak benar, pasti sudah dicela. Tapi nabi tidak dicela. Cuman orang-orang itu nentang nabi gara-gara kepaten obor. Aduh, kepaten obor tawamu. Duh, obori mati. Niku ingkang longoripun, Bu. Kepaten obor itu begini. Keluarga Abdul Muttalib yang menurunkan nabi itu bukan keluarga kaya. Sedangkan di pihak lain ada keluarga Quraisy lainnya kaya. Yang ini misalkan ibaratnya kayak masjid begitu ya. Yang satu megang bendahara, yang satu megang takmir misalkan. Yang satu megang beduk, yang satu megang adzan. Ya, itu sudah dibagi semuanya. Mereka bilang kita sudah pegang ini, itu pegang itu, sudah adil. Kok ini muncul ada yang jadi nabi? Lah yang nabi dari kita siapa? Akhirnya dari situ iki jenenge kepaten obor. Kurang viral, wedi kalah terkenal. Ibaratnya enten kiai kali di satu tempat. Satu punya pondok, satu punya pondok. Satu punya murid, satu juga punya murid. Cuman yang salah satunya mungkin baru punya mobil Avanza, kok moro-moro sing sijine duwe motor Pajero. Paling enak iku kaya aku bendino numpak becak. Saking zamane Nabi mboten enten nek ono becak Kanjeng Nabi bakal numpak becak. Ono wong pameran motor nang ngarepku. Iki lho montore Jepang iku gak ono suarane, alus suarane. Ya. Motor iki, motor Eropa tak warah paling alus sang motor. Kok bisa? Iya. Gak pakai mesin. Mek suarane wong menggos-menggos. Aman. Ya, sekarang sampai lihat di daerah sampai ini tidak ada becak. Kroso apa enggak? Enak apa enggak? Sopo kabeh iso sing numpak sepeda motor? Gak kabeh iso numpak sepeda motor. Iya, apa maneh dalanane bambing ini iki. Aduh. Kadang ini, kadang ngono, kadang rame, kadang bisa. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad SAW dipilih dari keluarga terbaik. Yang mana contohnya bapaknya Nabi Abdullah. Abdullah ini punya kakak namanya Abu Lahab. Sebenarnya Abu Lahab itu adalah julukan untuk lahab itu namanya api yang menyambar. Kenapa? Sebenarnya Abu Lahab ini orang yang ganteng temen, tapi nek ngamuk koyok geni. Jadi terlalu merah sampai dibilang Abu Lahab. Indonesia nggak mau kalah, ada Abu Janda. Akhirnya sama, suka ngedan-ngedan. Ya benar. Makanya dari sini kita bisa pahami Abu Lahab masuk neraka, Abdullah masuk surga. Kenapa? Menurunkan Kanjeng Nabi.
Abdullah itu dulu ketika mudanya tampan sekali, bahkan orang-orang Yahudi di kota Mekah itu mereka tahu dari kitab Taurat ini nanti bakal ada nabi akhir zaman. Rumahnya ini, tempatnya ini, munculnya dari orang namanya Abdullah. Cuman orang Yahudi ini nggak terima, kenapa kok yang melahirkan itu dari bangsa Arab? Kok bukan kami orang Yahudi yang biasanya sudah banyak nabi-nabi dari kalangan Yahudi. Akhirnya nggak terima. Abdullah ini namanya masih muda, lewat sebelum kenalan dengan Siti Aminah. Setiap kali lewat rumahnya perempuan Yahudi ini cantik, dia itu pendeta juga cantik. Diwara, Mas Abdullah, ayo mampiro kok om, ganteng. Loh, mampir ya apa? Sayu kini wis sayu gawe gak atik kawin. Gawe gak atik kah? Langsung kalau orang dulu ditawari gitu, noleng ini, tutup gretek no, ya. Tapi ini Sayyidina Abdullah dijaga oleh Allah sampai beliau mengatakan ammal haramu fal mamatu dunahu, nek urusan haram lebih baik aku mati. Artinya ini apa? Dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iki kon apa dikini api mangan dah kok ngali siji-siji, nek api batuk ndang wis, nek lunggu-lunggu batuk kuno bisa yo ngono gini. Ammal haramu fal mamatu dunahu, kata para ulama ini berkat ada cahayanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya berkat cahayanya Kanjeng Nabi dijaga kali Gusti Allah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ini Muhammad kalian sudah kenal, tidak ada kebohongan. Ini orang ini benar, yang dibawa itu jujur. Azizun alaihi ma anittum. Tipikalnya Kanjeng Nabi ini ikut merasakan kesusahan, ikut merasakan kepedihan dari kesusahan yang kamu rasakan. Nek awakmu susah, Kanjeng Nabi melok susah. Nek awakmu seneng, Kanjeng Nabi melok seneng. Harisun alaikum, Kanjeng Nabi ini selalu berusaha yang terbaik untuk kamu di dunia. Sak durung lahir sampai metu brojol, sampai mulai cilik gede, sampai nikah, sampai milih calon, sampai punya anak, sampai punya cucu, sampai awakmu wafat, itu sudah diatur kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu yang mengandung di usia sekian dibacakan ini. Anaknya diqur'ani, anaknya dizikiri. Paham tadi? Itu bekal orang tuanya dulu. Bapaknya sebelum nikah itu disuruh milih dulu. Ojo asal tegep. Wong saiki kan koyo doro ngono ya. Bu ayu ki menclok blek. Gak kedaden. Ya benar? Kan? Sampai Nabi ngaturkan untuk kita, kamu milih istri itu model apa? Tungkahul mar'atu di arba'in. Wanita itu dinikahi untuk 4. Lima liha, li hasabiha, li diniha, li jamaliha. Kecantikannya, kehormatannya, hartanya, agamanya. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah yang agamanya bagus. Bukan ustazah, bukan bunyai, bukan siapa-siapa. Harus apa? Yang kiranya
Islam itu menempel pada dirinya. Artinya adab-adab Islam dia paham. Pernah belajar. Nggih, tidak menyusahkan orang. Akhirnya sampai urusan mahar Kanjeng Nabi ku melok-melok. Abrokuhunna aisyarahunna muhron. Sing paling berkah adalah yang maharnya tidak terlalu mahal. Diatur kali Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini masuk dalam bab apa? Harisun alaih. Ketika menikah, kata Nabi SAW, hati-hati, perempuan ini adalah amanat dari Allah. Istahlaltum furujahunna bi amanatillah. Kalian menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dengan nama Allah. Hati-hati, urusannya bukan sama istri saja, tapi kalau kamu salah dengan istri, urusannya langsung dil-dilan kali Gusti Allah. Depan kali Gusti Allah. Ojo gampang mendolimi istri. Sampai niki ket mau tak kandhani niki boten sadar. Padahal ket mau tak tontok kopi yo, teh yo. Aku mau mlebu kene iki sodok nyangkal iki majelis opo cangkruan. Lewat teh, kopi, eluk. Enak sampai melok mustaqil iki Bu, Pak. Ya ngaji ambek gayemi. Aku iki masih lemu-lemu ngene jarang gayemi. Ya cuman tadi terpaksa makan kikil terpaksa. Ya Pak? Cuman nanti katanya rawon, tapi rawonnya mungkin tidak tahu ronde keberapa. Yes. Dipilihkan kali Kanjeng Nabi SAW. Ketika engkau menikah, ya kan? Pilihlah maharnya, ditentukan sama Nabi itu. Ada sunnahnya. Kalau mahar itu sekian, diatur. Wong saiki mahar seperangkat alat sholat gak atik duwe. Balik no mahar kono Bu. Mahar harus dengan cara yang layak, yang menghormati. Layak dan menghormati. Bukan asal karepe enggak memberatkan sana, tidak merugikan yang sini. Menikah jebret, seret iki tanggung jawab. Tanggung jawab, angkah tuka wa zawwajtuka makhtubataka fulanah binti fulan bimahar sekian, ya kan? Tiga gini kani ngono. Wis sampai kali Kanjeng Nabi diajari. Sebelum kamar kemanten itu dimasuki tukang syuting atau ambil dangdutan dan lain sebagainya, undangan ulama mlebu nang ngene kamare kemanten kongkonan sembahyang. Kongkonan sembah. Kenapa? Ketika ada ulama yang masuk di kamar situ sambil sholat mendoakan, insya Allah diparingi awet, diparingi rezeki. Kemudian jagalah anak ini tadi, istri ini dan calon suami ini tadi supaya tidak kena sihir, supaya cek ben tidak kena moto, boco ono dibacan-bacani. Dibacan-bacani apa? Dibacan-bacani Al-Quran. Duduk disebuli ambek rokok. Kon ngundang Petro ambek gareng ta? Iya apa enggak? Ngono yo kak watu. Tidak bisa seperti itu. Itu adat, tapi kurang Islami. Seandainya kita percaya kepada Allah, lebih bagus jenengan bacakan surat Al-Baqarah atau dibacakan ayat kursi, kemudian ditaruh di air,
cipratkan di wajahnya perempuan ini tadi. Semoga terjaga dari daatik kebal kebul. Kayak butuh hijau. Itu adat. Ya. Adat mudah-mudahan bisa dirubah pelan-pelan. Lu kalau dijalanin gimana? Ya terserah. Tak kerepung. Apa bisa jamin? Belum tentu. Sampai di dalam hubungan rumah tangga, Kanjeng Nabi ikut campur ngajarin. Awakmu iki kalau sudah akad, sudah masuk di dalam kamar, ojo melok toto carane laku. Matikan lampu iki iku duduk ngoten. Apa? Jalankan sholat 2 rakaat. Ojo langsung ngegas. Ojo langsung pancal-pancalan. Paham tak sampean? Sholat 2 rakaat dulu. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijaga istrinya ini. Ada orang jalankan gini 20 tahun gak pernah tengkar. Ayo saiki kon tak takoki. Sing gak tahu tukaran mbek bojone ana ta? Eker-ekeran bab duit ana apa ndak? Ana apa ndak? Sita. Wis cukup nggih gitu niki. Cekap napa mboten? Wis cukup wis. Aku ket mau ngenteni kesuwen iki niki. Ya, Bah? Rawon. Bathoko kuno nek rawon. Iki rungokno dhisik. Kemudian ini saya kasih tahu. Sediakan di dalam kamar itu wewangian dan juga makanan dan buah-buahan. Suami memperlakukan istrinya, dia tahu ini adalah malam pertama, malam kebaikan dan lain sebagainya. Dilihat dulu. Makanya dikatakan oleh Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dan di dalam sabda Nabi SAW, khairukum li ahli. Tiang sing paling sae, tiang yang paling baik adalah yang paling baik kepada istrinya. Perempuan kalau baik kepada suaminya, idza shallatil mar'atu khamsaha, sembayangi di Joko. Sampai Joko sembayang napa mboten? Joko sembayang. Fatihai saged ta? Wuduke genah ta? Bapak-bapak wuduke genah ta, Pak? Pak, orang kalau wudunya benar, sholatnya benar. Sebab Al-Imam Syafi'i rahimahullah ketika wafatnya dia ada gurunya itu komentar, namanya Sayyidatuna Nafisah. Sayyidatuna Siti Nafisah yang ada di Mesir itu gurunya Imam Syafi'i, perempuan gurunya Imam Syafi'i ini. Ditanya, apa yang bagaimana menurutmu tentang Imam Syafi'i? Dibilang, kana yuhsinul wudu. Imam Syafi'i ki wudu'e api. Wudu'e sak sunnah-sunnahe. Wudu yang disertai dengan sunnah-sunnahnya, wudu yang pelan, wudu yang tidak terlalu umek, sehingga terlalu kesusu. Itu melatih diri kita ini untuk supaya dibersihkan dan menjamin diri kita ini akan terhindar dari penyakit getah bening di otak. Gara-gara jenengan menghirup air. Banyu dik gini gitu. Iku kan bersemi.
Itu salah satu manfaatnya. Salah satu. Di atas sekian banyak manfaat. Sembayangnya dijogo. Kasih ono makan, kasih ono minum itu istri. Ya. Dikudang dhisik. Ya. Sing api. Nggih. Ojo geradak grup. Sudah selesai baru silahkan. Plek-plek aku kok khutbah nikah lapo ya, tak paham aku pokoknya. Cuman sampai saya kasih tahu, ini sayangnya Nabi kepada umatnya. Ketika di dalam kamar buka baju ada doanya. Jangan bertelanjang bulat kayak hewan. Ini ajarannya Nabi. Ya, tutuplah. Kenapa? Karena di sebelah-sebelah Anda itu ada setannya, juga ada malaikatnya. Gak izin tak ambil Rokib Atid. Rokib Atid itu lu buka-bukaan. Lu iya. Anda baca doa sebelum anaknya ini tadi jadi, maka terhindar dari godaan setan. Nanti akan menjamin anak Anda menjadi anak yang soleh. Kok amin jalanono. Bocok odungo dhisik. Kenapa? Karena ini sangat vital. Kalau ini di sini gagal, di depannya nanti yang akan datang sampean bakal diganyang, bakal rebutan iki rebutan iku, malah dadi susai, malah dadi jantunging jenengan. Anak saiki lho saiki mlebu omah ambung tangan ono lah. Ono ta Pak? Lewat di ngarepe wong tuwa. Amit. Enak. Berarti sih genah berarti. Biasa wong kene, ayo. Minggir, ayo kon. Masuk rumah kadang sekarang enggak pakai salam lagi. Sepeda motor sing mlebu. Brung brudang. Iya kon. Koyok Batman wae. Ini di masyarakat. Gara-gara apa? Tidak ikut sunnahnya Kanjeng Nabi. Nek jenengan cinta Kanjeng Nabi, melo ono sunnah Kanjeng Nabi. Lah nek wis kasep mulai sekarang hidupkan dengan cara banyak sholat di dalam rumah, ya selain sholat fardu sampai di masjid dan dilanggar, hidupkan banyak sholat sunnah. Di rumah-rumah itu harus di setiap sudut itu ada musola misalkan, bagus. Tapi jangan hanya ada di musola. Nanti ruang tamu sekali-sekali sembahyang ono. Ben berkah. Sebelah kamar sholat ono. Ojo ngarepe jeding. Kok sembahyang. Jero jeding sembayangi. Nanti termasuk kalau ngadepi anak yang nakal, sampean pura-pura sembahyang. Dikandani gak iso. Langsung sampai niato usolli fardul jenazah Allah. Lek gak kepikir anak itu nonton. Iya apa? Sampai sholat, sampai ngaji, sampai dikiri. Rumah itu jangan dibiarkan kayak puing-puing rumah yang sudah rusak. Ya, jangan sampai jadi rusak gara-gara rumahnya tidak dihidupkan dengan zikir dan ngaji. Dulu ada di Ampel itu almarhum Kiai Haji Abdul Hafidh. Kiai Hafidh ini ahli Quran, meninggal di Mekah. Tiang Jawa. Nah aku cerita wong Arab gak percaya kon. Saya cerita wong Jawa ae bisa. Kiai Hafidh ini didik anaknya cinta ulama, cinta habaib, baca ratib haddad. Ratib haddad gak sampai?
rumah yang dibacakan Ratibul Haddad 40 rumah kiwa di kanan kiri ngarep buri dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau ini punya kebiasaan karena tahfidz. Jadi kalau lagi bersen-bersen rumah ndak repot. Nek anake sing berseni omah kadang iki lho apa jenenge rayap iki lho. Sawang, kemeru kon iki. Rayap sawang. Rayap iki lho rayap. Sing grogot iki lho. Iya, hah? Apa? Rayap apa? Iya. Rayap apa rayap? Rayap ya? Ya. Hah? Apa? Aku suwi-suwi iso stres nang gini iki. Rayap ya. Beliau ini kalau bacai rayap, bah iku gak iso diberseni bah, wis kon meneng ndik kene. Apa sing berseni? Dia tidak pakai anu. Beliau ini ngambil lap berseni kayu gini, kayu neoma iki, rayapnya di atas. Cuma dibacai dengan ayat-ayat Quran. Lek-grek dewi. Lakon tambah dikai dangdutan. Yo tetep kerasan rayapi. Mendidik anak. Sampai kemudian Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika istri ini hamil, ketika ngasih makan kepada anak, kepada istri harus dari rezeki yang halal supaya anaknya jadi anak yang baik. Kemudian dingajii, dizikiri, ya usia sekian dibacakan ini, terus sampai hari kelahirannya. Diadani, dikomati. Harisun alaikum. Kanjeng Nabi iki jogoni awakmu tek dadi wong baik. Iki sik makna harisun alaikum. Jagani apa carane? Kemudian anak ini disunahkan untuk dikasih nama yang baik. Tuli. Tuli. Nek Joko Tuli tidak apa-apa. Tingkir. Kalau Joko Tingkir tidak apa-apa. Tapi saya kurang setuju dengan lagunya. Sama sekali. Pelecehan itu Pak. Apa jenenge? Joko Tingkir ngombe dawet. Ono tak jaman iku dawet. Ono dawet ta? Tak ono. Itu kurang ajar itu kayak gitu. Kurang ajar. Itu kalau dulu, kalau memang masih ada kiai-kiai yang top, ditempeling. Wong koyo ngono iku. Tapi wis saiki iki sudah didolenan kabeh repot. Joko Tingkir ku sinten sih? Coba Pak. Pak RT lah. Joko Tingkir itu seorang waliullah. Mustajab doa. Kalau kita ini kurang ajar, takut kualat. Kok bisa? Ya karena dia jalankan sunnahnya Nabi. Dia dakwah. Ya kan? Tak pantas kalau kita kasih kata-kata yang tidak baik. Bisa sampai nanti punya anak dikasih nama yang baik, dikasih makanan yang baik, diajarkan. Mulai dari kecil anak itu sudah ada programnya. Sak durung pitu ajarono iki, engko nek wis pitu ajarono iki, wis 10 sampai urusan tempat tidur Kanjeng Nabi itu ngurusi. Kalau anakmu umur 9 tahun, fafarriq bainahum fil madajib. Pisakno panggon turune. Ojo digabung-gabung. Oh, sampean nyusoni ngarepe anak. Nyusoni ngarepe tong
tonggo. Iya apa ndak? Tambah garai dosa. Sekarang ini kadang suka dikritik orang ziarah. Sampai dikatakan ziarah sebagai ladang maksiat. Ziarah saya tidak jauh-jauh sudah. Di salah satu ziarah kesunanan. Iki aku wis lungguh iki, Pak. Wis niat api. Wis niat api aku. Salamullah ya sada sudah baca ini. Akhirnya gara-gara tidak dipisahkan antara laki dan perempuan. Gabung dari siji nggawa anak. Iki boco. Waktu ning ngaji. Sita. Kesusua iki. Ibu iki ngadep ngene. Aku lak sing ngadep ngene, ngadep Kanjeng Sunan. Iki ibu ngadep ngene. Lak mesti lak ono kaya ring apa pagering ngoten iki. Anak iki nangis. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Iki kebanteran aku terganggu, ya tak ulangi maneh Yasin. Tak suwe ibu iku harap. Pak, anaknya nangis. Bapak, yus urusan iku anak. Aku tak menang noai. Mosok api tak amuk, iya. Masih Habib, ya tak oleh ngamuk ngono kan. Anaknya keluwen iki. Mimi, kon. Aku waduh iki Mimi. Wassalamualaikum iki. Aku ngadeg serba salah. Iya kan? Hah? Tak pakai repot. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim. Aku gitu tuh. Amaliala. Yasin wal Qur'an. Iso ilang kabeh. Ini Bu, budaya ini jangan. Kadang pernah belajar mondok, ditamoni wong. Kadang bojone awak dhewe iki kepedean. Ana tamu nyusoni di ngarepe ta. Lho tamu iku mosok malaikat. Malaikat ta tamu iku. Kan bukan Iya. Ya nggih monggo iki kopine nggih niki teh niki monggo dionjuk. Namune nonton. Endi sing sampe dionjuk nggih. Saya tanya, ini nyata apa enggak? Nyata apa enggak? Bener apa enggak? Edan. Wis ojo bener. Tepak apa enggak? Kelakuan tepak apa ndak? Aduh. Iki iso-iso nek duwe ngene maneh, tak kok nyuntik dawet sampean iki. Ben beres. Yo opo? Mas yo kiai istighosaan nek nontok mimik-mimikan ngono, yo lali istighosahe. Terus terang Bu. Ini salah satu perkara. An-Nabi SAW beliau mengatakan, jagalah aurat istri Anda. Anda akan ditanya oleh Allah. Istri yang terbaik adalah yang selalu di dalam rumah. Keluarnya kalau ada kebutuhan saja. Yang paling bisa menjaga auratnya, sholatnya beres, puasanya beres, menjaga kehormatan suaminya, dipersilahkan masuk. Dan taat pada suaminya, disuruh masuk surga, pintu manapun disuruh milih, terserah. Sagelemi. Paham tak ini?
Ojo panjenengan iki nek waktune pengajian tutupan kabeh, marine pengajian koyok pemain sepak bola. Koyok Persebaya ngono lho. Celonon dekan kabeh. Iya, saya pernah ada di satu tempat pengajian, Masya Allah bebas mari. Belum pulang loh ini saya, masih makan istilahnya. Masih nunggu 2 jam di situ. Mulih. Aduh. Iki lah. Jenengan sinten Bu? Kula wau sing nyuwun tuya adik jenengan. Loh jenengan iki sanes pemain sepak bola ta? Ini di masyarakat kita. Jagalah aurat Anda. Anda akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ngene lho Bu. Dadi tiyang iku polos nggih polos monggo. Tapi ya ojo kepolosen. Nggih, kabeh niku enten aturan. Nggih. Saya yakin jenengan iki tiyang sae kabeh, tapi ya jenenge sae ya ojo kebablasen. Sebab jarine wong daerah Ampel tiyang sae nek wong polos tapi kepolosan iku jenenge dudu polos tapi jenenge lovok. Lontong. Aru lontong ndak? Longor. Iya. Loh. Nungokno. Jagalah kehormatan istri, jagalah diri Anda. Yes. Gimana gini aku mulai sudah khawatir. Sudah khawatir. Tangan Anda, kata Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya punya iper mau ngejak selaman dengan saya. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Lebih baik seorang lelaki itu ditusuk dengan besi panas. Aduh, geni panas enggak? Geni yang ditaruh di api. Daripada dia menyentuh yang bukan muhrimnya. Duduk ibu duduk mertuane, duduk adike, duduk bukan adiknya istri ya. Bukan bebek, bukan siapa. Iki misanan takjak melaku-melaku. Ono tah? Misanan takjak melaku. Misanan siapa? Misanan wedok. Terus dijak selamat. Apa enggak gereng? Gereng apa enggak? Gereng. Kiai Habib punya istri. Ya, misalkan punya istri. Ini murid-muridnya datang. Assalamualaikum. Cukup sama kiainya. Yang perempuan cukup sama punyai. Ojo engkau kiri-kiri tak berkahi. Tak popo aku kiai ini gak ono syahwat duduk patung Pak awakmu Pak. Bukan nabi kamu ini. Mau selamat murid mau selamat monggo kasih ono. Anggapan musimnya corona biyen ngono lho. Kayak ono pembatas. Ya selamat tak apa-apa. Pakai surban. Justru kadang pakai nama agama, kadang kebablasan. Yes, alhamdulillah sudah mulai kerusak-kerusuk, berarti tandanya harus mandek. Bisa? Wis. Wis mari wis. Ya. Jadi sampai jaga itu. Anak kita sudah nikah. Nak, gak ono tunangan nak. Gak ono pacaran, gak ono tunangan. Kalau lu gentle, lamar. Anu beb, ulo cek tekon anggone griyane beb. Buru apa dilamar, ditolak aku beb. Ya karena kamu tidak menampakkan gentle. Tunjukkan kalau engkau berani, langsung. Sampai gitu juga nanti terima mantu. Ojo dijarno anaknya digawa metu.
Ya, anak iku jenengan gedekno. Mbok sangano gak atik duwe ah. Atik duwe apa ndak atik? Pakai duwe apa ndak? Nganggo yutro, Pak. Biaya sekolah. Wis iki gawon ndak apa-apa. Seneng bapak iku. Kok nek ibuke sisan ngono. Nek mulai coba bengi ya. Loh, berarti kokon mulai apa? Isu-isu lah. Weden ngene. Oh, gak mudeng blas aku kadang. Loh ini terjadi, Pak. Saya untuk diri saya untuk semua. Mulai-mulai gue oleh anaknya. Pas mulai gue oleh, ya Allah Bu, akhirnya ya jebol Bu. Ono apa ndak? Ono apa ndak? Tak ngerti aku. Bangga, aking ngono bangga Pak. Ini krisis dalam pendidikan masyarakat. Jadi jangan, harus dijaga. Waktunya ngelihat, ya ngelihat. Ini sekarang dikasih model lain. Wah ini antar santri dan santriwati, ta'arufan. Dulu nggak ada yang nyontek santriwati. Kok santriwati mari mbok bab nikah. Koyo wong kelagepen untuk santri lanang. Padahal santri lanang saking ganteng-ganteng yo gak tonton bukaan kulite lak gudiken kabeh. Ini sekarang ini sudah mau dirubah. Ya kan? Nah, jadi makanya al-ghirah fid din, ghirah di dalam agama, kecemburuan dalam agama ini harus kita jaga. Sampai ilingo Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang punya sifat harisun alaikum bil mu'minina raufur dan kepada orang yang beriman pengasih dan penyayang. Nanti sisanya saya lanjutkan di episode berikutnya. Iku nek jenengan sik gelem gak gelem yo preketek. Mari. Jadi kudu cerdas sebagai umat Kanjeng Nabi kudu cerdas. Makanan ada aturannya, mau minum juga ada aturannya. Ngomong sama orang ada aturannya. Ngomong kepada yang tua ada aturannya. Yang tua ngomong sama yang muda juga ada aturannya. Jangan kita ambil separuh, lainnya kita tinggal. Nggih, ojo adab itu dijuput kabeh, ojo separuh. Adab akhlak, ambil wong tua akhlak, ambil arek nom rahmat, penyayang. Tapi ada batas-batas agama. Nggih, ya, ada batas-batas agama. Kalau kita jalankan batas-batas agama ini, insya Allah banyak kok di Jawa ini orang-orang yang soleh mencapai peringkat wilayah, mencapai peringkat kewalian yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang di luar sunan-sunan, di luar kiai-kiai banyak sekali, banyak Pak, banyak tak kandani. Mereka itu kalau malam duduk kali Gusti Allah ngaji, iku sampun dikandani kali Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Termasuk orang yang akan dikasih keistimewaan, ditaruh di bawah naungan rahmatnya Allah di akhirat adalah wong sing bengi iku nangisi dusan-dusane. Awakmu nek bengi nangisi apa? Sing ibu-ibu sinetrone ditangisi. Sing arek nome mau bengi Liverpool kalah ya. Nggih. Ya. Mbok sing tua-tua apa maneh ndak rumis. Sing nangisi dusone, nangisi nasibe. Itu justru yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis mustaqim ini, ya. Memberkahi panjenengan semuanya, hajatnya jenengan, hajatnya khadimul majelis, hajatnya sing qasidah. Mari ngene hajatmu dikabulkan. Mangan rawon mari ngene dikabulkan insyaallah. Tapi tak dungakno rawon entek sih, amin.
Ya. Mudah-mudahan dilancarkan jodohnya, dilancarkan hajatnya, kerjaannya lancar. Dan yang paling penting mugi-mugi jenengan sedanten husnul khotimah. Selamat dunia akhirat. Anak putu selamat. Ya, anak putu ini selamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Siri asraril Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.